Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, rekan-rekan sekalian, para pembaca Mobilin, modul pembelajaran interaktif, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan satu contoh program berkaitan dengan materi kelas dan objek, ya. Kalau pada video sebelumnya, pada contoh program satu saya sudah menjelaskan terkait bagaimana membuat kelas dalam pada suatu eh, apa istilahnya, pada satu file yang sama dengan kelas fungsi main, ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita membuat kelas dengan memanfaatkan file header, ya. Artinya kita akan membuat kelas dengan file terpisah dari fungsi main. Oke. Nah, langsung saja kita ke contoh programnya. Ya. Sekarang kita pertama-tama membuat project dulu ya, new project, dan kita pilih console application, lalu kita pilih C++, lalu next kita beri nama bangun datar saja, ya. Oke, kemudian finish. Lalu kemudian di sini kita ya masuk ke sini dulu ya. Nah, di sini sudah ada perintah hello world, ya. Sudah ada perintah hello world. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat satu kelas ya. Jadi kita ingin membuat satu program. Programnya adalah program menghitung luas bangun datar. Oke, ya. Jadi program untuk menghitung luas bangun datar. Nah, adapun bangun datar yang ingin kita hitung adalah bangun datar eh, persegi dan persegi panjang, ya, seperti itu. Nah, maka dari itu yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya membuat fungsi-fungsinya dulu ya. Nah, di sini kita buat klik file new, ya, new class, lalu silahkan berikan nama kelasnya apa. Kita beri nama luas bangun data. Jadi semua metode yang berkaitan dengan mencari luas bangun datar apapun itu nanti akan disimpan di kelas ini. Oke, kita hapus saja. Kemudian ini sudah sesuai dan file name ya, header filenya ya, file headernya itu akan bernama luas bangun datar.h. Lalu file implementasinya itu akan bernama luas bangun datar.cpp. Oke, kita create. Nah, setelah di create, ya di sini kita klik yes. Oke. Nah, akan terbentuk satu file .cpp bernama luas bangun datar yang merupakan file implementasi dari file header luas bangun datar.h, ya. Seperti itu. Nah, di file luas bangun datar.h ini, disinilah nantinya kita akan mendeklarasikan ya daftar fungsi yang ada, ya, daftar fungsi yang ada di kelas ini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi jangan pusing dulu ya, jangan pusing dulu. Kita belum membahas terkait fungsi utama, jadi kita bahas dulu yang ini ya. Nah, ini adalah file header dari kelas luas bangun datar ya. Ini kelas luas bangun datar, file headernya di sini, tapi file implementasinya ada di sini. Oke? Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kelas luas bangun datar di mana di dalamnya ada tipe aksesnya public, protected, dan private. Jadi, semua fungsi yang berada di bawah tipe akses public ini itu akan bertipe akses public. Tapi kalau misalnya ini kita pindahkan ke sini, maka ini akan bersifat protected. Nah, ini adalah konstruktor ya. Jadi ini disebut sebagai konstruktor. Kenapa disebut sebagai konstruktor? Karena ini ciri-cirinya adalah fungsi atau metode ini memiliki nama yang sama dengan nama kelasnya. Nah, karena namanya sama dengan nama kelasnya, maka ketika suatu objek dibentuk dari kelas luas bangun datar, maka fungsi ini akan langsung dieksekusi tanpa dipanggil. Nah, itu yang dimaksud dengan konstruktor. Nah, buktinya seperti ini ya. Saya berikan contoh dulu ya.
Nah, ini kan pendeklarasiannya di sini. Di sini belum didefinisikan badan fungsinya, sehingga di sini kita perlu mendefinisikan badan fungsinya. Ya, misalnya kita mau menampilkan cout ini untuk menunjukkan saja ya. Ini konstruktor kelas luas bangun datar. Oke. Nah, karena kita di sini ini jadi kan juga di sini ya. Oke. Sekarang di sini kita sudah mendefinisikan badan dari fungsi luas bangun datar atau konstruktor bangun datar ya. Nah, makanya kenapa di sini kita menggunakan cara seperti ini ya karena kita tidak mendeklarasikannya di sini. Kita mendeklarasikannya mendefinisikan badannya di luar file header tadi. Makanya modelnya seperti ini ya. Ini maksudnya. Oke. Jadi pendeklarasiannya di sini ya. Jadi pendeklarasian itu maksudnya adalah untuk memperkenalkan compiler terkait apa nilai baliknya, kemudian apa parameternya, apa nama fungsinya ya. Nah, di sini dideklarasikan, tapi badan fungsinya didefinisikan di sini. Oke, sekarang kita coba membentuk objek ya. Hapus saja ini. Oh ya, kita perlu mengincludekan ya. Untuk dapat mengakses kelas tadi, kita harus mengincludekan file header-nya dulu. Include, kemudian luas bangun datar. Oke. Nah, sekarang kita bisa membentuk objeknya. Luas bangun datar. Kita berikan objeknya misalnya A. Kemudian kalau kita run, maka ini akan langsung tampil tulisan yang ini tadi. Ini konstruktor ya. Maaf. Ini konstruktor. Eksekusi, ya, akan tampil ini konstruktor kelas luas bangun datar. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita di sini membentuk objek dari kelas luas bangun datar, nah kelas luas bangun datar itu tadi kan memiliki konstruktor, ya konstruktornya yang ini. Kita lihat di file headernya ini. Kenapa disebut konstruktor? Saya ulangi sekali lagi karena nama fungsinya sama dengan nama kelasnya. Jadi otomatis ketika kelas ini dipakai untuk membentuk objek, maka secara langsung tanpa dipanggil fungsi ini akan langsung bekerja. Nah, makanya disebut konstruktor, ya. Itu. Tapi ini bisa kita hapus juga, ya. Kita hapus artinya di sini kita hapus juga nih, ya. Oke. Sekarang kita coba membuat fungsi apa istilahnya fungsi luas persegi ya. Luas persegi. Luas persegi. Oke. Ya. Kemudian ini kan di sini kan kita mendeklarasikan, berarti kita harus mendefinisikannya di sini badan fungsinya. Berarti luas bangun datar, kemudian luas persegi. Oke. Nah, kemudian di sini apa parameter inputnya? Kita pilih saja parameter inputnya. Ada parameter yang diterima adalah panjang, ya. Berarti dulu ya, bentar. Oke. Nah, berarti di sini kita mendeklarasikan hasil integer luas, luas ya luas dengan hasil. Tidak bingung. Nah, integer luas adalah panjang kali panjang. Oke. Dan di sini kita cout luas luas persegi adalah luas seperti ini.
Oke, ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau memanggil, nah ingat kita harus menginclude-kan dulu nama file feedernya, baru kemudian kita membentuk objek. Nah, ini kalau kita run, ini sudah tidak ada yang muncul. Oh, mohon maaf. Yang error, apa masalahnya? Oke, luas bangun datar, segi. Oh ya, sorry. Di sini keliru ya, saya lupa memasukkan parameternya. Panjang ya. Jadi harus sama karena di sini kita mendeklarasikan. Arti mendeklarasikan adalah kita memperkenalkan kepada compiler apa nama fungsinya, apa tipe data dari parameternya, apa nama parameternya, dan apa nilai baliknya. Itu maksudnya. Makanya di sini harus sama persis ya. Ini makanya error. Nah ini. Oke, kita run kembali. Maka mohon maaf. Nah, tidak ada yang tampil, ya kan? Kenapa? Karena di sini kita hanya membentuk objek, yaitu A. Namun, tidak ada konstruktor. Tadi kita sudah menghapus konstruktornya. Fungsi yang namanya sama dengan nama kelasnya, sehingga tidak ada fungsi yang langsung dieksekusi. Nah, kecuali kalau misalnya seperti ini, ya, A dot, apa nama fungsinya tadi? Luas persegi, ya, luas persegi seperti ini, ya, panjangnya misalnya 6, berarti kan harusnya yang tampil 36 ya. Nah, seperti ini. Kalau kita run, maka akan tampil luas persegi adalah 36 cm. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini kelas luas bangun datar tadi itu mengandung satu fungsi yang bernama luas persegi, ya. Nah, jadi ketika luas bangun datar digunakan untuk membentuk objek A, maka objek A bisa kita gunakan untuk mengakses fungsi atau metode luas persegi, di mana metode luas persegi ini itu memiliki satu parameter, yaitu parameter panjang, ya, di mana parameter panjang ini kemudian akan diproses ya pada bagian pendefinisian badan fungsinya. Panjang ini akan dikalikan dengan panjang itu sendiri, lalu hasilnya disimpan di variabel luas. Nah, lalu kemudian di sini ada perintah untuk menampilkan nilai dari variabel luas. Makanya ketika ini di run dan kita mengetikkan perintah seperti ini, maka yang tampil ya seperti ini. Ya. Oke. Kalau ini kita hapus, ya, maka tidak ada yang tampil. Kenapa? Karena tidak ada konstruktornya. Tadi konstruktornya sudah dihapuskan. Nah, kecuali misalnya kalau saya tambahkan seperti ini. Nah, kita coba tambahkan lagi konstruktornya kembali. Misalnya di sini, luas bangun datar, ya, seperti ini. Saya tambahkan. Berarti di file implementasinya saya harus menambahkan satu fungsinya lagi. Fungsi konstruktor itu. Nah, luas bangun datar, ya. Kemudian luas bangun datar. Oke, kemudian di sini saya untuk menunjukkan saja ya. Ini saya masukkan cout, cout, ya. Ini konstruktor. Ya. Oke, ketika kita run, ini kita misalnya hapus, ya, kita run, maka akan tampil. Nah, ini konstruktor, ya kan? Kalau seperti ini, maka akan tampil ini konstruktor, karena konstruktor itu adalah fungsi yang langsung dieksekusi, meski tidak perlu dipanggil, dia akan langsung dieksekusi, karena dia adalah konstruktor. Nah, sedangkan luas persegi ini bukan konstruktor, dia hanya akan dieksekusi hanya jika dipanggil. Nah, kalau dipanggil seperti ini, maka akan tampil output dari fungsi konstruktor dan akan tampil juga output dari fungsi luas bangun datar, luas persegi yang dipanggil ini tadi, ya. Nah, jadi kalau kita run, hasilnya seperti ini. Ini konstruktor, luas persegi adalah 25 cm. Oke, sampai di sini paham ya? Nah,
Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya mau menambah satu fungsi lagi? Fungsi yang biasa, bukan konstruktor. Oke, boleh. Nah, kalau begitu kita ke file header-nya dulu ya. Oke, kita ke file header-nya dulu. Kita tentukan ya, fungsi apa yang akan kita buat lagi. Misalnya fungsi untuk mengetahui luas persegi panjang. Ya. Berarti kalau persegi panjang ada dua parameter, yaitu parameter panjang dan parameter lebar. Oke, di sini kita sudah deklarasikan. Selanjutnya kita pindah ke file implementasinya. Nah, di sini kita perlu membuat mendefinisikan fungsinya. Nah, karena kita mendefinisikannya terpisah dari pendeklarasiannya, ya, terpisah dari kelasnya, maka kita perlu menyebutkan nama kelasnya di sini. Bangun datar, titik 2 seperti ini, lalu kemudian luas persegi panjang, ya. Parameternya adalah integer panjang, integer lebar. Oke, kemudian di sini kita tentukan apa isinya. Ya, integer sama integer luas sama dengan, ingat kembali variabel lokal dan global ya, agar Anda bisa memahami maksud dari variabel luas ini. Jadi ingat, variabel luas di fungsi luas persegi panjang itu berbeda dengan variabel luas di fungsi luas persegi ya. Oke, berarti di sini mencari luas persegi panjang ya, panjang kali lebar. Kali lebar. Oke, kemudian kita tampilkan, copy ini saja. Kemudian pas ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah selesai mendefinisikan badan fungsinya, lalu kemudian kita beralih ke main. Nah, saya ingin menghitung luas persegi dan luas persegi panjang, berarti saya tinggal tambahkan satu lagi. A dot luas persegi panjang, misalnya panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 5. Maka akan tampil apa? Karena di sini ada konstruktor tadi, maka pada saat objek dideklarasikan, ini juga akan menghasilkan output tadi, yaitu ini konstruktor, lalu kemudian ini, karena kita memanggil fungsi luas persegi, maka dia akan menghitung luas perseginya dengan menghitung nilai argumen yang diterima, yaitu 5. Kemudian luas persegi panjang. Ya, di sini ada argumen 10, integer, dan 5. 10 akan diterima oleh variabel panjang di sini, dan 5 akan diterima oleh variabel lebar di sini. Kemudian diproses dan lalu kemudian ditampilkan hasilnya. Sekarang kita coba run. Kita akan ada 3 output yang dihasilkan, ya. Nah, ini konstruktor, ini adalah hasil pengeksekusian konstruktor. Kemudian ini adalah hasil pengeksekusian fungsi luas persegi yang ini, ya. Kemudian ini adalah fungsi yang nilai yang dihasilkan oleh fungsi luas persegi panjang dari sini, ya. Dari mana dapat 50? Ya, nilai 10 dan 5 dikirim ya ke sini. Nilai 10 diterima panjang, nilai 5 diterima oleh lebar. Jadi di sini 10 kali 5 sama dengan 50. 50 disimpan luas lalu ditampilkan di sini. Oke? Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi nah, jadi pada dasarnya dari sini kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya kelas itu adalah bertujuan untuk membungkus atribut-atribut yang mirip ya, yang sejenis. Nah, misalnya saya membuat kelas luas bangun datar, maka di dalamnya ini akan berisi fungsi-fungsi untuk menghitung luas berbagai jenis bangun datar. Ada persegi panjang, dan mungkin saya juga bisa menambahkan nanti di bawah luas segitiga misalnya. Nah, bisa seperti itu, ya. Nah, dan ingat, ketika kita membuat kelas yang terpisah dari fungsi main, maka
kita perlu membuat file header-nya dulu, di mana file header ini akan berisi pendeklarasian seluruh fungsi yang ada, lalu kemudian seluruh fungsi yang ada itu kemudian didefinisikan di file implementasi ini ya. Jadi sebenarnya itu ketika kita mengeksekusi ini, yang dikenali dulu itu yang ini ya, yang di bagian file header. Ya, cek dulu, ada tidak fungsi ini? Oh, ada. Kalau ada, dia teruskan ke file implementasi untuk diproses. Nah, mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana kalau saya hilangkan ini, Pak? Nah, tentu akan error. Kenapa? Karena kita tidak menginkludkan file header dari kelas yang akan kita gunakan, kita implementasikan. Sehingga compiler tidak mengenali. Sehingganya pangkat 2 ya. Sehingga ketika kita mau menggunakan kelasnya untuk membentuk objek, kelas ini tidak dikenali. Karena kita tidak mengincludekan. Jadi kita harus mengincludekan agar kelas ini dikenali. Sehingga seperti ini. Ya. Oke. Jadi ini ya, ini adalah cara untuk membuat kelas yang terpisah dari file fungsi main. Oke, jadi saya harap adik-adik bisa memahami, teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Kalaupun ada hal yang masih kurang dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.